Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan kepada kita taufiknya dan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, sehingga kita di sore hari ini dipertemukan oleh Allah di majlis yang mulia di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal-amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini insyaallah kita akan mengkaji satu tema yang merupakan ar-rudud, bantahan kepada orang-orang yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kita tahu bahwa ar-raddu 'alal mukhalif minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Membantah, meluruskan orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran itu termasuk bagian dari al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam salah satu poin kitab Sittu Durar min Usuli Ahlil Athar oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan panjang lebar bahwa membantah orang-orang yang menyimpang itu jangan dikatakan dengan perkataan-perkataan yang gak adab, tidak ada akhlaknya. Membantah mereka termasuk diantara al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Sebagaimana Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma minna illa waradun aw mardudun alaihi illa Nabiya sallallahu alaihi wasallam aw illa sahiba hadzal qabr. Kata Imam Malik, semua di antara kita itu pasti antara dua hal. Kalau enggak kita membantah orang lain, maka kita yang dibantah diluruskan oleh orang lain. Itu berlaku bagi semua manusia kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tidak berlaku bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, bahwasanya ada seorang ulama tabi'in yang bernama Yusuf bin Asbaq. Beliau pernah membantah seseorang yang menyimpang. Kemudian datang satu orang yang bernama Abu Saleh Al-Farra mengatakan kepada Yusuf ibn Asbat, alaysat hadhihi ghibah? Wahai Yusuf bin Asbat, kau membicarakan, membantah fulan di majlis-majlis seperti ini, bukankah ini termasuk ghibah? Maka Yusuf bin Asbat mengatakan, waihaka ya ahmak, celaka kau wahai orang yang bodoh. Waihaka ya ahmak, celaka kau wahai orang yang bodoh. Hadhihi nasihah, ini adalah nasihat, bukan ghibah. Nahnu abarru bihim min abaihim wa ummahatihim li'annana idza takallamnahum li'annana idza hadzarna an-nasa minhum qallat athamuhum wa auzaruhum. Kata beliau, kita sedang menasihati. Ini bukan ghibah.
Karena kita ini sekarang dalam posisi kita membantah orang-orang yang menyimpang itu, kita posisinya lebih baik daripada bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Karena ketika kita membantah mereka, kita memperingatkan manusia dari penyimpangan-penyimpangan mereka, maka dosa-dosa jariah mereka akan berkurang. Ya, dosa-dosa jariah yang diikuti sama orang-orang, diikuti sama manusia, penyimpangan-penyimpangannya ini akan berkurang ketika kita memperingatkan manusia dari kesesatannya. Maka membantah orang yang menyimpang itu banyak sekali manfaat-manfaatnya. Bahkan itu adalah bentuk rahmah, bentuk kasih sayang kepada hamba-hamba Allah, bentuk kasih sayang kepada orang yang dibantah agar dia tidak terus-terusan, tidak terombang-ambing dalam penyimpangannya. Terlebih kita di zaman sekarang muncul orang-orang yang disifati oleh Nabi SAW sebagai ruwaibidah. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan di dalam Imam Muslim atau di dalam Nabi SAW meriwayatkan dalam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW mengatakan, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Orang-orang yang jujur dikatakan pendusta, orang-orang pendusta dikatakan jujur, wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang-orang yang amanah dikatakan berkhianat, dan orang-orang pengkhianat dikatakan sebagai orang yang amanah. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah, dan akan berbicara di tahun-tahun tersebut orang-orang ruwaibidah. Ketika Nabi ditanya siapa itu ruwaibidah, Nabi mengatakan ar-rajulut tafih yatakallamu fi amril amah. Seorang yang bodoh namun dia lancang berbicara tentang masalah-masalah yang umum, masalah-masalah yang besar. Maka kita dapati shadaqa Rasulullah SAW. Sungguh benar apa yang disampaikan Nabi. Karena Nabi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, namun itu wahyu yang diwahyukan Allah. Terbukti di zaman-zaman seperti sekarang ini bermunculan ruwaibidah, orang-orang yang jahil, tidak memiliki pendidikan agama, tidak memiliki ilmu, namun lancang berbicara di depan umum, tampil di depan umum layaknya seorang yang memiliki ilmu, layaknya para ulama mengomentari permasalahan-permasalahan yang besar, yang harusnya para ulama yang lebih layak untuk berbicara tentang permasalahan tersebut, namun mereka lancang berbicara di hadapan umum dalam perkara-perkara yang besar. Maka ruwaibidah ini muncul dengan nama-nama influencer dakwah. Ya, ruwaibidah ini muncul di zaman sekarang dengan nama, dikemas dengan istilah influencer dakwah, atau dengan nama konten kreator dakwah. Bikin akun di media sosial, kemudian dia sendiri yang berbicara di hadapan kamera, berbicara tentang masalah-masalah agama yang hanya boleh dibahas oleh para ulama dan orang-orang yang memiliki ilmu. Ya. Maka di pertemuan kali ini kita akan meluruskan, membantah salah seorang influencer dakwah, ya, seorang ruwaibidah atau yang dikenal dengan konten kreator. Sebenarnya banyak, cuman kita lihat yang paling parah adalah seseorang yang dia sendiri menamai dirinya dengan Bang K. Itu sudah kita sampaikan bahwa itu adalah singkatan inisial, cuman orangnya baper. Ya, dikiranya kita sedang mengejek. Padahal kita hanya menyampaikan inisialnya, yaitu namanya dia, dan dia yang populer dengan nama tersebut. Ya, kita sampaikan seperti itu apa adanya. Ya, terserah dia mau baper mengatakan, wah kok keras banget menjuluki orang dengan bangke. Itu singkatan. Ya, itu hanya inisial. Ridho nggak ngurus. Kita nggak mencari keridoannya, namun yang kita inginkan adalah agar manusia waspada dari kesesatannya, waspada dari konten-kontennya. Tapi sebelum kita membahas tentang fulan ini, perlu kita bahas terlebih dahulu tentang beberapa muqaddimah. Dan muqaddimah ini penting, terutama buat baperiun, orang-orang yang baper, yang anti dengan rudut, anti dengan bantahan-bantahan kepada orang-orang yang menyimpang. Muqaddimah yang pertama,
Ini kita ringkaskan dari apa yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah taala ketika beliau membantah seorang dai yang menyimpang di Saudi sana, yaitu Muhammad Al-Arifi. Nah, itu di muqaddimahnya beliau menyampaikan beberapa poin-poin yang perlu untuk kita pahami bersama agar kita beragama ini di atas ilmu, tidak beragama di atas hawa nafsu, tidak beragama di atas perasaan, tidak. Tapi kita beragama di atas qala Allah dan qala Rasul. Baik, muqaddimah al-ula. Pendahuluan yang pertama, al-khata' laisa ala darajatin wahidah. Namanya kesalahan itu tidak satu level. Ya, ada kesalahan-kesalahan yang bertingkat-tingkat. Namanya kesalahan itu bertingkat-tingkat. Para ulama menyebutkan bahwa kesalahan apabila terjadi pada permasalahan-permasalahan yang boleh khilaf di dalamnya, maka orangnya la yudallal, tidak disesatkan, tidak dikatakan menyimpang, dan tidak dikatakan ahlil bid'ah. Dan ada seseorang yang salah, keliru dalam masalah-masalah la yasughul khilafu fiha, tidak boleh ada perbedaan, tidak boleh ada kesalahan dalam permasalahan-permasalahan ini. Maka yang menyelisihinya, yang salah dalam masalah ini, dia yudallal, dikatakan sesat, imma kafir wa imma mubtadi'. Kalau enggak jadi kafir, maka jadi ahlil bid'ah. Kalau kita mau ringkaskan lagi, permasalahan yang ada khilaf, boleh berbeda pendapat di dalamnya, kebanyakan ini permasalahan-permasalahan apa? Fikih. Ya, seperti para ulama berbeda pendapat tentang kadar tidur yang membatalkan wudhu. Itu khilaf. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang memakan daging unta. Apakah membatalkan wudhu atau tidak membatalkan wudhu. Para ulama khilaf. Misalnya tentang kemarin ini. Apakah ketika ada wabah, ada covid, softnya rapat atau renggang. Itu khilaf di antara para ulama. Yang menyelisihinya, yang keliru dalam masalah ini, tidak dikatakan ahlil bid'ah, tidak dikatakan menyimpang. Kemarin juga misalnya para ulama khilaf tentang penetapan Idul Adha, ya, atau penetapan Dzulhijjah. Apakah mengikuti hilal masing-masing negeri atau mengikuti hilalnya haram atau hilalnya Saudi. Itu juga khilaf yang apabila seseorang menyelisihinya la yudallal, tidak dikatakan sesat, tidak dikatakan menyimpang. Bersamaan dengan itu, kita tetap berusaha untuk mencari mana pendapat yang lebih rajih. Itu enggak ada masalah. Tetap kita berusaha untuk mencari mana pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran. Namun kalau ada saudara kita yang menyelisihi kita dalam masalah-masalah seperti ini, disesatkan enggak? Tidak disesatkan. Berbeda apabila kesalahan itu terjadi pada perkara-perkara yang tidak boleh ada khilaf, tidak boleh ada perbedaan. Kebanyakan perkara apa ini? Akidah. Ya. Orang yang menyelisihi, yang keliru dalam masalah akidah, maka kalau enggak dia kafir, dia menjadi ahlil bid'ah. Seperti seorang yang mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang mencela penguasa, mencela pemimpin kaum muslimin, mengajak kaum muslimin untuk membenci kepada penguasa, memberontak kepada penguasa. Ini semuanya perbedaan, kesalahan-kesalahan pada masalah yang tidak boleh ada khilaf. Ya, maka hati-hati. Ada orang-orang yang suka menunggangi ucapan ini atau menunggangi masalah ini. Mereka mengatakan janganlah kalian ini menjadi orang-orang yang kaku, nggak bisa menerima perbedaan. Sering nggak mendengar ini? Ya. Ini yang katanya salafi ini kok kayaknya kaku banget, nggak suka menerima perbedaan, maunya benar sendiri. Maka kita jawab, lo lihat-lihat dulu perbedaan dalam masalah apa. Kalau perbedaan-perbedaan dalam masalah-masalah ijtihadiyah yang kebanyakan masalah fikih, kita menerima, kita lapang dada, toleransi. Namun kalau perbedaan yang kau maksud adalah perbedaan-perbedaan dalam masalah usul yang merupakan kesepakatan para ulama dari zaman ke zaman, yang tidak boleh ada khilaf di dalamnya, maka kita nggak terima perbedaan seperti ini. Yang menyelisihinya, maka dia jatuh dalam kebid'ahan atau dia jatuh dalam kesesatan. Baik, maka
apa yang kita sampaikan ini adalah banyak diucapkan oleh para ulama. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Bayanud Dalil ala Butlani Tahlil. Demikian juga diucapkan atau dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya I'lam Al-Muwaqqi'in, dan juga disebutkan oleh Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adabus Syar'iyyah. Para ulama menjelaskan tentang hal tersebut. Bahkan para ulama menjelaskan tentang hal demikian. Kemudian maka tidak benar kalau misalnya ada seseorang yang salah, yang keliru, jatuh dalam kekeliruan, kemudian dia menggunakan sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Ya sudahlah, kan semua manusia itu berbuat salah. Nggak perlu kau sampai menyesatkan dia, mengatakan dia ruwaibidah, mengatakan dia ini menyimpang. Kullu bani Adam khata'. Maka kalimat seperti ini sama seperti kalimatnya orang-orang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib. Orang-orang Khawarij ketika menuduh Ali itu kafir, apa ayat yang digunakan sama mereka? Bukan. Kenapa Ali bin Abi Thalib dituduh kafir sama orang-orang Khawarij? Ayat apa yang digunakan oleh mereka menuduh Ali itu tidak berhukum dengan hukum Allah? Ayat dalam surah Yusuf, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu ditujukan kepada Ali bin Abi Thalib. Maka apa jawaban Ali? Ali mengatakan kalimatu haqqin urida biha al-batil. Kalimatnya benar karena itu qala Allah, ucapan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud, yang diinginkan dari ucapan tersebut adalah sesuatu yang batil, yaitu mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka sama dengan orang-orang yang mengatakan tadi, kullu bani Adam khata', semua manusia salah, enggak perlu ada rudud, enggak perlu ada bantahan-bantahan seperti ini. Maka kita tanya, apa yang kau maksud dengan kullu bani Adam khata'? Apakah maksudnya ketika ada orang yang berbuat salah, berbuat keliru, dan kekeliruan itu adalah kekeliruan kekufuran? Ya, apakah kekeliruan kekufuran kemudian enggak boleh dikafirkan? Kemudian kita tanya, kalau kekeliruan itu adalah kebid'ahan, apakah tidak boleh divonis bid'ah? Dan seterusnya. Maka ahlus sunnah la yundor ila kathratil akhta' wa innama yundor ila nau'il khata'. Ahlus sunnah tidak melihat dari banyaknya kesalahan, tapi ahlus sunnah melihat dari jenis kesalahan tersebut. Ada seseorang, dia melakukan kesalahan-kesalahan yang banyak. Seperti misalnya kemarin dia tidak beridul adha bersama dengan pemimpin kaum muslimin, tapi ngikut penanggalan Saudi. Atau misalnya yang menurut Anda itu keliru, karena Anda berpendapat dengan pendapat kebalikannya. Paham enggak maksudnya? Ya. Kemudian dia juga keliru ketika wabah Covid. Ya, dia memilih pendapat untuk apa misalnya? Yang renggang atau yang rapat? Ya salah satunya lah. Dia memilih pendapat rapat. Sedangkan Anda menganggap yang benar itu pendapat yang renggang. Dua kesalahannya. Kemudian dia juga salah dalam masalah-masalah duniawi. Kesalahan-kesalahan duniawi, misalnya dia kesalahan-kesalahan yang sifatnya toleran kita ini. Seperti misalnya dia tidak atau dia isbal, atau dia mencukur jenggotnya. Ya, atau dia apalah kesalahan-kesalahan yang umum. Banyak kesalahannya ini, tapi semuanya pada perkara-perkara yang boleh khilaf, boleh berbeda pendapat di situ. Maka orang ini meskipun salahnya seabrek, meskipun salahnya banyak, dikatakan sesat enggak? Tidak. Tapi ada satu orang, kesalahannya cuma satu. Kesalahannya satu saja dia. Lainnya benar semua. Ya, dia menjaga sunnah Nabi, sholat berjamaah di masjid, Masya Allah, dia banyak kebenaran ada padanya, tapi dia jatuh dalam satu kesalahan. Apa itu? Mencaci maki sahabat Nabi SAW. Satu tok. Maka orang ini dikatakan apa? Sesat, menyimpang. Atau dia kesalahannya itu dalam masalah-masalah asma wa sifat. Dia mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dikatakan ahlil bid'ah. Meskipun cuma satu kesalahan.
dia salah dalam masalah misalnya mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mencaci maki Allah, mencaci maki Rasul sallallahu alaihi wasallam, melakukan istihza, memperolok agama ini. Satu kesalahan menyebabkan dia apa? Kufur, riddah, keluar dari Islam. Ini hukum secara umum. Ingat ya, ini hukum secara umum. Adapun kapan orangnya itu beneran dikafirkan atau kapan orangnya itu beneran dikatakan ahlul bidah, ini ada kaidahnya lagi. Paham tum? Tahu jamaah? Baik, ini muqaddimah yang pertama. Kemudian muqaddimah yang kedua, innalil haqqi mi'yar. Innalil haqqi mi'yaron. Sesungguhnya kebenaran itu ada barometernya. Ya, namanya al-haq itu ada timbangannya. Apa timbangan kebenaran? Qala Allah wa qala Rasul wa ma fahimahus sahabah. Timbangan kebenaran adalah Al-Qur'anul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan apa yang dipahami oleh ahli bid'ah. Inilah timbangan kebenaran bagi ahlus sunnah. Ya, oleh karena para ulama mengatakan inna mimma tamayyaztum bihi ya ahlas sunnah an kulli tawaifi ahlil bid'ah annakum qayyadtum afhamakum bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa fahmi salafil ummah. Kata beliau, kata para ulama, sesungguhnya yang menyebabkan antum spesial, yang menyebabkan antum berbeda dengan semua ahli bid'ah yang ada, yang menyebabkan antum berbeda dengan mereka adalah yaitu antum mengikat pemahaman antum dengan Al-Quran, dengan sunnah, dan dengan pemahaman para salafus soleh. Ahli bid'ah nggak punya ini jamaah. Hanya ahlus sunnah yang memiliki keistimewaan ini. Maka ahlus sunnah hendaklah kita ini mengenali akidah kita. Apa yang membedakan kita dengan ahli bidah? Karena itu yang membuat kita spesial. Itu yang membuat ahlus sunnah itu berbeda dengan ahli bidah. Qala al-Imam al-Auza'i rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh Imam Muhammad ibnul Husain al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Al-Imam al-Ajurri mengatakan, "Alaika bi atharis salaf wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul." Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, hendaklah engkau wajib bagimu untuk berpegang dengan jejaknya para salaf, dengan pemahaman para salaf, meskipun manusia menolakmu, meskipun orang-orang tidak menganggap dirimu. Namun kata beliau, wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan hati-hati jauhkanlah diri kalian dari pendapat-pendapat manusia-manusia. Dari ide-ide atau pendapat-pendapat manusia selain pendapatnya para salaf. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, meskipun mereka membungkus ucapan mereka dengan sebaik-baik ucapan. Jangan. Tetap berpegang dengan apa yang dipahami oleh para salafus saleh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sebagaimana beliau menyebutkannya di dalam majmu' fatwanya, beliau mengatakan innamal muttaba' fi itsbati ahkamillahi. Sesungguhnya dalam menetapkan hukum-hukum Islam, hukum-hukum di dalam agama Allah, maka yang diikuti itu cuma 3 hal. Kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa sabilis sabiqinal awwalin. Hanya 3 yang diikuti dalam menetapkan akidah atau menetapkan ibadah. Itu timbangan kita. Fala yajuzu itsbatu hukmin syar'iyyin biduni hadhil usul tsalatsa la nassan wala istinbatan bihalin, intaha kalamhu rahimahullah taala. Maka tidak boleh menetapkan sesuatu apapun dari agama ini tanpa 3 perangkat tadi. Ya, tanpa 3 perangkat tadi. Kitabullah, sunnah Nabi, dan pemahaman para salafus saleh. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Maka timbangan inilah, dengan timbangan inilah kita menimbang kelompok-kelompok dakwah yang ada. Kita menimbang bagaimana firqah ini, bagaimana firqah ini, bagaimana firqah ini, semuanya kita timbang benar atau tidaknya dengan 3 perangkat ini. Bukan dengan hawa nafsu kita, bukan dengan perasaan kita, bukan dengan apa kata fulan dan fulan menurut pendapat fulan dan fulan, tidak. Namun menghukumi seseorang itu menyimpang atau tidak, menghukumi kelompok dakwah menyimpang atau tidak, dihukumi dengan 3 perangkat ini.
Namun sangat disayangkan, sebagian orang itu menghukumi, menimbang sesuatu bukan dengan 3 perangkat tadi, namun menimbang sesuatu dengan perangkat-perangkat atau timbangan-timbangan yang tidak syar'i. Ya, seseorang menimbang dia di atas kebenaran dengan misalnya kathratul atba', dengan pengikut yang banyak, followers yang banyak. Dia mengatakan fulan ini di atas kebenaran. Kenapa? Lihat kalau dia pengajian yang hadir banyak. Lihat fulan di Instagramnya, di YouTube-nya, atau di Facebook-nya, atau sekarang sudah ada yang di TikTok. Masya Allah. Ya, lihat Ustadz fulan itu di TikTok, pengikutnya banyak, followersnya banyak, yang nge-like banyak, yang subscribe banyak. Semuanya itu dianggap sebagai dalil menentukan bahwa fulan yang ada di sana itu di atas kebenaran. Ya. Maka dibantah oleh para ulama, seandainya memang benar angka-angka yang ada di situ, angka banyaknya subscribe, banyaknya followers, banyaknya likes, banyaknya viewers, seandainya benar angka-angka tersebut, maka tetap itu tidak menunjukkan dia di atas kebenaran. Tapi terkadang memang nggak benar angkanya, jamaah. Ya kan? Ada nggak yang jualan followers? Hah? Banyak yang jualan followers. Berapa katanya? 100.000 followers harganya berapa? Ada yang tahu? Anak nggak tahu ini. Ada jasa followers gitu. Tergantung mau followers berapa. Dan itu akunnya kebanyakan akun-akun apa? Fake. Akun-akun palsu. Akun-akun palsu, nama-nama yang nggak jelas, foto-foto yang nggak jelas, dijadikan sebagai akun untuk ngefollow fulan dan fulan yang tadi sudah dibayar dengan angka sekian. Tapi seandainya taruhlah benar, semua yang ada di dalam followersmu itu orang yang nyata, real, bukan akun palsu, tetap itu tidak bisa dijadikan dalil, dijadikan bukti bahwa fulan itu di atas kebenaran. Kenapa? Karena timbangan kita sudah jelas di atas kebenaran atau kebatilan. Timbangannya apa tadi? Quran Sunnah dengan pemahaman as-salaf, itu timbangannya. Dan ternyata jamaah, followers yang banyak justru banyak dicela di dalam Al-Quran. Ya, pengikut yang banyak justru mendapatkan celaan dari Allah di dalam Al-Quran. Allah mengatakan dalam surah Al-An'am, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila kau mengikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surah Al-Hadid, faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Di antara mereka ada yang mendapatkan petunjuk, namun wa katsirun minhum, mayoritas mereka fasiqun, kebanyakan mereka di atas kesesatan. Ya, bahkan diriwayatkan oleh Al-Laits ibn Sa'ad dan yang lainnya, beliau mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullah. Laits ibn Sa'ad dan yang lainnya mengatakan, inna kathrata atba'ir rajul isyaratun ala adami sihhati da'watihi. Sesungguhnya followers yang banyak bagi seseorang itu isyarat, nggak bisa dipastikan, itu tanda kalau dakwahnya nggak beres. Ya, followers yang banyak ada isyarat kalau dakwahnya nggak beres. Kenapa? Karena al-haq, ahlul haq itu sifatnya senantiasa minoritas. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi mengatakan bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali dalam keadaan terasing, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Ana tanya sama antum, terasing ini mayoritas atau minoritas? Minoritas. Itu sifatnya ahlus sunnah, minoritas di tengah-tengah manusia. Maka tidak bisa dijadikan dalil kalau pengikut yang banyak itu pasti di atas kebenaran, followers yang banyak pasti di atas kebenaran. Ya, maka saya sempat baca beberapa komentar-komentar
netizen yang budiman, netizen plus 62. Saya sering membaca komentar-komentar. Ini siapa sih Ustadz Fulan ini? Tidak ada yang kenal. Ya, saya justru lebih kenal dengan Fulan yang sedang dia bela itu. Siapa Fulan ini? Nggak terkenal dia. Ya, saya lebih kenal dengan Fulan ini tadi. Terus kenapa? Dari mana kau menjadikan terkenal atau tidak terkenal ini sebagai tolak ukur kebenaran? Pengikut yang banyak atau pengikut yang sedikit kau jadikan tolak ukur kebenaran. Ini semua kembali kepada al-adwaq, kembali kepada perasaan, hawa nafsu. Timbangannya itu timbangan yang gak jelas. Ya, maka penuntut ilmu timbangannya itu jelas. Ya, barometernya jelas dalam menghukumi sesuatu, bukan dengan perasaan. Di sini disebutkan banyak timbangan-timbangan yang gak syar'i, namun kita lewati karena yang paling banyak itu. Atau kita sebutkan secara ringkas saja. Ada orang yang menimbang dengan keberaniannya dia dalam mengkritik pemimpin. Ya, Fulan di atas kebenaran. Kenapa? Karena dia lantang mengkritik pemimpin. Naudzubillah. Mengkritik pemimpin di depan umum, memprovokasi rakyat untuk membenci kepada pemimpinnya, kau jadikan sebagai tolak ukur kebenaran. Dia di atas kebenaran. Padahal justru dia sedang mengikuti sunnahnya Abdullah bin Saba, orang pertama di dalam Islam yang menggunakan cara-cara mengkritik pemimpin. Itu adalah Abdullah bin Saba al-Yahudi. Kok bisa caranya Abdullah bin Saba kau jadikan sebagai barometer untuk mengukur seseorang di atas kebenaran atau tidak? Ya, Fulan itu benar, dia di atas kebenaran karena dia lantang, tegas kepada pemimpin. Beda sama ustadz-ustadz yang katanya salafi, melempem, ya, nggak pernah mengkritik kepada pemimpin. Duh, mau menjawab juga bingung jemaah, ya kan? Ini karena timbangannya itu dari awal sudah nggak benar. Kemudian mukaddimah yang ketiga. Banyak di antara manusia yang tidak bisa membedakan antara nasihat dan ghibah. Ya, banyak di antara manusia nggak bisa membedakan antara nasihat dan ghibah. Ketika kita sekarang ini di majelis seperti ini, kita membicarakan tentang seseorang yang tadi kita beri inisial Bangke. Ya, Bangke. Mungkin ada orang-orang yang mengatakan, astagfirullah, ini majelis apa sih ini? Pengajian apa majelis ghibah? Ada orang-orang yang mengatakan, wah ini pengajian apa ini? Kok pengajiannya makan bangkai? Ya. Itu seorang nggak bisa membedakan antara nasihat dan ghibah. Dan sudah berlalu ucapan Yusuf bin Asbat. Masih ingat tadi? Yusuf bin Asbat mengatakan kepada Abu Saleh Al-Farra, ketika Yusuf bin Asbat membantah orang yang menyimpang, maka Abu Saleh Al-Farra mengatakan, a'udzubillahi ghibah. Ala takhaf an takuna hadhihi ghibah. Wahai Yusuf, tidakkah kau takut kau jatuh dalam perbuatan ghibah karena kau ngerasani orang ini? Maka Yusuf bin Asbat mengatakan, waihaka ya ahmak, celaka kau wahai orang yang bodoh. Hadhihi nasihah, ini nasihat, bukan ghibah. Nahnu abarru bihim min abaihim wa ummahatihim. Kita ketika membantah mereka, kita lebih baik daripada bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Li'annana idza takallamna fihim wa hadzarna minhum qallat athamuhum wa auzaruhum. Karena kita ketika membantah mereka, berkurang dosa-dosa mereka. Paham nggak maksudnya Yusuf bin Asbat ini? Namanya dosa itu ada jariah nggak? Dosa jariah nggak? Sebenarnya misalnya tokoh kesesatan yang menyimpang mengeluarkan statement yang sesat, sehingga dia mempengaruhi orang-orang banyak, dan orang-orang ini mengikuti kesesatannya, maka dosanya orang-orang itu kembali ke dia nggak? Iya. Namun ketika ada orang yang membantah, menjelaskan kepada manusia bahwa Ustadz Fulan itu mengucapkan ucapan yang sesat, menyimpang, berdasarkan bukti ini, dan ini, maka orang-orang banyak yang tobat tidak lagi mengikuti Ustadz Fulan. Berkurang nggak dosanya? Hah? Berkurang dosanya. Ya. Maka jangan dianggap membantah penyimpangan itu kasar, jahat, kejam. Enggak. Itu rahmat, kasih sayang kepada orang yang sedang dibantah, agar tidak banyak dosa-dosa yang dia alirkan dari kesesatan-kesesatannya itu.
Maka kembali kepada kaidah ini. Orang tidak bisa membedakan mana yang nasihat dan mana yang ghibah. Para ulama menyebutkan tentang apa kaidah rumus membedakan antara nasihat dan ghibah. Apa bedanya jemaah? Atau ketentuannya apa? Antum ngerasani orang misalnya, menyebutkan aib seseorang. Tahu dari mana kalau itu bukan ghibah? Ini kita nanti lagi nyebutin aibnya bangke ini ya. Kenapa kok tidak dikatakan ghibah? Apa rumusnya? Disebutkan oleh banyak ulama. Di antaranya Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah. Disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'ir. Disebutkan juga oleh para ulama yang lain seperti Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di akhir-akhir kitab Ar-Ruh. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdil Bar di dalam kitabnya At-Tamhid dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam beberapa ucapannya di Majmu' Fatawa. Mereka mengatakan kaidahnya idza tukullima fi rajulin limaslahatin diniyatin au maslahatin dunyawiyatin falaisat ghibah. Apabila membicarakan seseorang, ya, apabila membicarakan seseorang fi ghairi maslahatin diniyah wala dunyawiyah fahadhihi ghibah. Apabila kita membuka aib seseorang tidak ada maslahat agamanya dan tidak ada maslahat duniawinya, maka ini yang disebut ghibah. Dan itu zalim, haram di dalam syariat. Allah mengatakan dalam surah Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maka jangan kalian menghibah, sebagian kalian menghibah sebagian yang lain. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian? Tentu kalian akan jijik. Ya. Namun idza tukullima fi rajulin limaslahatin diniyah wa maslahatin dunyawiyah fahadhi laysat ghibah. Kata para ulama, apabila kita membuka aib seseorang dalam rangka kemaslahatan agama atau kemaslahatan duniawi, maka ini bukan termasuk ghibah. Ini bukan termasuk ghibah. Dan para ulama berdalil dengan kisah Fatimah bintu Qais yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fatimah bintu Qais dilamar oleh 3 orang sahabat di zaman Nabi SAW. Ada yang tahu siapa sahabat yang dilamar oleh Fatimah bintu Qais? Yang melamar Fatimah bintu Qais? Mu'ad bin Jabal? Bukan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ahsan. Yang kedua? Yang kedua Abu Jaham. Dan yang ketiga, dan ini nanti daerah BMBI, Usama bin Zaid. Ahsan, barakallahu fiik. Usama bin Zaid. Ketika 2 orang dulu yang dijelaskan oleh Nabi SAW, yaitu Abu Jaham dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Fatimah minta saran kepada Nabi SAW. Ya, Fatimah bintu Qais minta saran. Ingat ya, ini bukan Fatimah anaknya Nabi ini. Bukan, ini Fatimah bintu Qais, bukan Fatimah binti Muhammad. Apa kata Nabi SAW? Fa amma Abu Jahmin fala yada'u asahu an atiqihi. Adapun Abu Jaham, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Bisa karena dia suka safar atau karena dia suka mukul. Aib atau bukan ini? Aib. Wa amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Adapun Muawiyah bin Abi Sufyan, dia miskin, tidak punya harta. Aib atau bukan? Aib. Ya. Maka Nabi mengatakan fa'ankihi Usama. Maka Rabio ambil Usama, menikahlah dengan Usama. Kemudian dalil berikutnya, riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kisah Hindun bintu Utbah bin Rabi'ah. Bojone sapa? Abu Sufyan. Naam. Hindun datang kepada Nabi SAW mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih ma yakfini wa waladi
wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah lelaki yang medit, pelit. Dia tidak mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku. Wahal junaha alayya an akhudha malahu biduni ilmi. Apakah boleh aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuan dia? Apa jawab Nabi SAW? Khudhi ma yakfiki wa waladaki. Iya, ambil uangnya dia sesuai dengan kebutuhanmu dan anakmu. Nabi nggak mengatakan, Hindun, hibah, nggak boleh, haram, wala yaktab ba'dukum ba'dah. Tidak. Maka demikian para ulama. Ibnu Abdul Bar, Al-Imam Ibnu Abdul Bar, dalam kitabnya At-Tamhid, ketika membawakan riwayat-riwayat ini atau ketika menjelaskan tentang masalah ini, beliau mengatakan kurang lebihnya, idza kanal kalamu fi rajulin jaza fi maslahatin diniyatin wa maslahatin dunyawiyatin wa hiya maslahatun khassa fajawazu dzalika fi maslahatin diniyah min babi aula. Kata beliau, kalau membuka aib seseorang padahal masalahnya adalah masalah duniawi dan itu masalah personal. Kembali ke hadis tadi jamaah. Fatimah membuka aib, menanyakan tentang Muawiyah dan Abu Jaham. Ini masalah personal atau masalah umat? Masalah personalnya dia. Dan yang ditanyakan adalah masalah duniawi, yaitu tentang masalah pernikahan. Masalah duniawinya itu dibolehkan di dalam syariat. Maka apalagi kalau yang sedang dibicarakan ini adalah masalah agama. Maslahatnya itu maslahat agama. Dan itu maslahatnya bukan personal, tapi apa? Umum. Karena seorang da'i yang berbicara di depan umum, itu maslahatnya maslahat umat. Paham maksudnya di sini jamaah? Ya, maka tentu lebih boleh lagi. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita katakan maslahat agama dan maslahat duniawi. Dalam maslahat duniawi dipraktekkan masalah seperti ini. Boleh kita membuka aib seseorang kalau ada maslahat duniawinya. Kalau misalnya nanti jangan kabur. Saya mengatakan bahwa ada seseorang fulan, tak tunjuk orangnya, fulan, dia hadir di majelis ini dan saya tahu dia ini sedang kena penyakit menular. Entah COVID atau penyakit apapun, penyakit menular. Maka saya peringatkan kepada jamaah sekalian yang hadir di sini, jangan duduk bersama fulan, jangan dekat-dekat fulan. Antum nuduh ana ghibahin dia atau antum berterima kasih sama ana? Iya. Antum tidak akan mengatakan itu ghibah. Paham permisalannya? Dan itu yang terjadi ketika dulu lagi rame-ramenya COVID. Ya kan? Kalau ada tetangga yang kena COVID, maka akan diumumkan. Paham nggak jemaah? Akan diumumkan di tetangga-tetangga yang lain bahwasanya Pak Fulan dan Bu Fulan sedang kena COVID. Ya, maka jangan dekat-dekat ke rumahnya, jangan berinteraksi dengan dia. Apakah itu ghibah? Tidak, itu masalah duniawi. Nah, apalagi masalah agama, lebih penting nggak? Lebih penting. Kemudian bantahan juga kepada mereka. Bagaimana hadis Nabi SAW bisa sampai kepada kita? Antum sekarang bisa menikmati Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, An-Nasai, Musnad Imam Ahmad. Dari mana antum sekarang bisa menikmati hadis-hadis seperti ini? Dari mana antum bisa mengetahui hadis ini sahih, hadis ini dhaif, hadis ini palsu? Dari mana antum bisa menikmati hadis-hadis ini? Dari ghibahnya para ulama ahli hadis. Ghibah. Dighibahin itu para perawi-perawinya itu. Apabila ada perawi yang suka berdusta, maka disebut oleh para ulama ahli hadis, huwa kadzab. Ini perawinya kadzab. Maka hadisnya statusnya jadi apa? Dhaif. Kalau ada perawi yang dia itu su'ul hifdz, hafalannya buruk, disebutkan oleh para ulama bahwasanya hadis ini dhaif karena fulan dan fulan memiliki hafalan yang buruk. Itu aib bukan? Aib. Disebutkan oleh para ulama. Nah, Anda bayangkan ya, kalau ulama ahli hadis yang meneliti hadis itu dhaif atau sahih atau palsu dan yang lainnya, seandainya mereka ngikuti pola pikirnya orang-orang awam, ya wis lah,
biar orang-orang awam nggak nuduh kita ghibah, maka kita nggak akan menghibain perawi-perawi hadis ini. Kita bilang fikoh semuanya wis. Digasak fikoh kabeh wis. Nggak ada ini dhaif, ini kadzab, ini hafalannya buruk, nggak ada. Fikoh semuanya. Biar apa? Biar nggak dituduh ghibahin orang. Ngikuti pola pikirnya orang-orang awam. Kira-kira hadis Nabi bisa sampai nggak kepada kita? Nggak sampai. Ya, maka menghibah seseorang itu bagian daripada agama. Tapi ghibah yang apa? Ya, ghibah yang benar. Karena Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama yang lain juga menyebutkan ada 6 ghibah yang diperbolehkan di dalam syariat. Apa saja? Karena waktunya mepet, 6 ghibah yang diperbolehkan terkumpul dalam satu bait syair. Al-qadhu laisa bi ghibatin fi sittatin. Menyebut aib seseorang itu bukan termasuk ghibah dalam 6 perkara. Yang pertama, mustaftin, orang yang minta fatwa. Yang kedua, mutadzalimin, orang yang dizalimi sama orang lain. Yang ketiga, mu'arrif, orang yang memperkenalkan orang lain, disebut aibnya. Kemudian yang keempat, wa muhadzir, yang mentahdzir, yang memperingatkan manusia. Kemudian yang kelima, wa mujahir fisqan, orang yang terang-terangan berbuat kefasikan. Dan yang keenam, wa man talabal i'anah li izalatil munkar, dan orang yang minta pertolongan kepada orang lain dalam rangka menghilangkan kemungkaran. Baik, ini rincian-rinciannya bukan tempatnya di sini untuk memperinci 6 hal tersebut. Namun yang ingin saya tegaskan adalah ghibah itu ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Bahkan ya ikhwan, para salafus soleh terdahulu, diantaranya Syu'bah dan yang lainnya, mereka itu punya kebiasaan ajib, punya kebiasaan yang unik. Apa itu? Mereka satu sama lain kalau ketemu mengatakan ta'al naghtab fillahi sa'ah. Woi, Ireneo, kemarilah, mari kita menghibah seseorang di jalan Allah. Tuh, paham jemaah? Mari kita menghibain seseorang di jalan Allah. Bayangkan ghibah syar'iyah. Mari kita menghibah fi sabilillah, menghibain orang di jalan Allah. Apa maksudnya menghibain orang di jalan Allah? Menyebutkan tentang kesesatan-kesesatan seseorang. Bahwasanya fulan, hati-hati jangan duduk sama fulan. Fulan punya penyimpangan ini dan ini. Jangan kau mendengar majelisnya, duduk di majelisnya fulan, membaca buku-bukunya fulan. Jangan, karena dia punya penyimpangan ini dan ini. Itu para salaf kalau lagi nongkrong. Para salaf naik cangkruan, ya suka ngono. Kayak gitu. Ghibah di jalan Allah, ghibah fi sabilillah. Itu kebiasaan as-salaf. Ya. Cuman sekali lagi ingat, harus diperinci. Kalau memang dia ini adalah dai-dai kesesatan, dai-dai penyimpangan, cukup Anda ghibah dalam masalah-masalah yang memang ada kemaslahatan agama di situ. Jangan merambat kepada masalah-masalah yang lain. Jangan merambat kepada aib-aib personalnya, aib-aib pribadinya. Enggak, di sini kita harus adil. Nah, kemudian al-muqaddimah ar-rabi'ah. Muqaddimah yang keempat. Sebagian orang anti dengan namanya ar-rudud, membantah. Ada orang-orang yang anti dengan bantah membantahin. Ya, mereka anti dengan bantah membantah, tapi mereka membantah juga. Paham ya? Mereka anti, susah. Islam ini kan agama yang rahmat, agama yang lembut, penuh kasih sayang. Sudahlah, jangan ada bantahan ini, bantahan ini. Nah, mereka ketika ngomong seperti itu, mereka juga membantah juga ternyata. Tapi di antaranya orang-orang yang membantah itu, mereka mengatakan, wahai fulan, kau membantah fulan, itu kau memotong ucapannya, nggak boleh, kata dia. Ya, dikenal dengan istilah al-kalamul mabtur, memotong-motong ucapan. Kayak nanti misalnya, saya ketika menampilkan ucapannya bangke ini, saya akan memperdengarkan kepada Anda ucapannya. Ya. Atau misalnya saya nggak memperdengarkan, tapi saya ucapkan lagi dengan makna, secara maknawi. Ya. Itu kata mereka nggak boleh.
meriwayatkan ucapan secara maknawi atau memotong-motong ucapan kemudian disampaikan, kata mereka nggak boleh. Maka dibantah oleh para ulama, tergantung. Kalau meriwayatkan suatu ucapan atau memotong ucapan yang itu bisa merubah makna si pengucap, maka ini hukumnya apa? Nggak boleh, haram. Memotong ucapan seseorang tapi potongannya itu merubah makna ucapan. Atau dia mengulang lagi ucapan seseorang tapi dengan cara tadlis. Apa? Iya, ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi. Ini nggak boleh. Dan ini saya lihat di komentar-komentarnya dia. Jadi kemarin di pertemuan Jumat di masjid ini, Sabtu di masjid ini, saya mengatakan bahwa salah satu penyimpangan dia ini adalah yaitu menyamakan antara pengobatan dokter dengan pengobatan dukun. Itu saya ucapkan kepada dia secara makna. Meskipun dia tidak mengatakan secara langsung dukun sama dengan dokter, enggak. Tapi saya hanya mengambil kesimpulan dari apa yang dia ucapkan, bahwa kesimpulannya dia menyamakan antara dukun dengan dokter. Apa jawaban dia? Demi Allah, saya enggak pernah mengucapkan seperti itu. Dusta, saya tidak pernah mengucapkan demikian. Ini orang yang tidak paham. Bantahan para ulama itu adalah diambil poin dari ucapannya. Bukan terus diucapkan secara, kita bukan kaset jamaah, paham? Ya, kita bukan kaset yang bisa di-play, isok di-pause, ya, isok diulangi lagi, bukan. Kita mendengar, kemudian kita sampaikan dengan bahasa siapa? Dengan bahasa kita. Yang penting tidak merubah apa? Tidak merubah makna. Baik, ana tanya kepada antum. Antum sering enggak mendengar hadis Nabi SAW, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Masjidi hadza wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Yaitu larangan kecuali ketiga masjid. Kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Di situ Nabi mengatakan la tushaddur rihal. Jangan kalian melakukan syaddur rihal. Syaddur rihal sering diterjemahkan oleh para ustadz dengan apa? Ada lagi. Ada lagi yang lebih pas. Wisata religi, barakallahu fikum. Padahal artinya syaddur rihal itu wisata religi enggak? Syaddur rihal artinya apa? Apa artinya syaddur rihal? Syaddu artinya mengencangkan. Sedangkan rihal itu artinya pelana, duduk celana ya. Pelana. Ya, pelana unta. Nabi kalau secara harfiah mengatakan jangan kalian mengencangkan pelana unta kecuali ketiga masjid. Ya. Nah, mengencangkan pelana itu diartikan oleh sebagian ustadz dengan wisata religi. Boleh nggak? Boleh nggak? Coba mengencangkan pelana, tapi langsung diartikan oleh para ustadz dengan jangan kalian melakukan wisata religi. Boleh? Boleh, karena mengambil makna secara langsung. Ya, karena maksudnya Nabi, jangan kalian mengencangkan pelana unta, maksudnya jangan kalian safar bepergian jauh dalam rangka ibadah. Loh, kedawan kan? Kita punya kata-kata yang singkat. Apa itu? Wisata religi. Loh, mari. Sojok dowo. Kita bukan sedang berdusta atas nama Nabi. Enggak, memang itu yang dimaksudkan Nabi SAW. Ya, dan ini disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Mustalah Al-Hadits, yaitu boleh meriwayatkan hadis dengan makna. Itu boleh dalam syariat. Kemudian memotong ucapan yang tadi selama itu tidak merubah makna, itu juga dibolehkan di dalam agama kita. Anda misalnya membaca kitab-kitab para ulama. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi kitabihi Al-Istiqomah misalnya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Istiqomah. Kemudian kali antum nukil ucapan beliau. Apakah wajib antum menukil satu kitab? Atau antum potong ucapannya yang memang sesuai dengan apa yang sedang antum bicarakan? Antum potong sesuai dengan yang antum bicarakan. Dan para ulama mempraktekkan itu.
Coba baca kitab-kitab para ulama yang menukil ucapan-ucapan ulama sebelumnya. Pasti hanya menukil, memotong yang sesuai dengan apa yang dimaksud. Dan itu motongnya juga ada akhlaknya, ada adabnya. Selama tidak merubah makna, tidak menghilangkan maksud daripada tujuan penulis, boleh nggak? Boleh. Ya, maka nanti kalau kita perdengarkan ucapannya dia, jangan lagi ada yang mengatakan, wah ini sukanya motong-motong ucapan gitu. Enggak. Ya, karena kita ikhtisar, masa mau kita setelin kajiannya penuh? Hah? Hanya dia yang pengajian, bukan anak. Amin. Baik. Kemudian yang kedua, masih di mukadimah yang keempat. Sebagian orang mereka anti dengan bantahan dengan alasan, wahai fulan, jangan kau membantah fulan. Dia itu kan berkhidmat untuk agama. Ya salam. Ya kan? Fulan yang kau bantah ini, kalau sekarang kita sedang membantah Instagram atau Ustagram yang bernama Bangke ini, bukankah dia itu banyak berkhidmat buat agama? Berapa banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah dari konten-kontennya? Berapa banyak orang-orang yang sadar dari kekeliruannya karena konten-kontennya dia? Jangan kau bantah dia. Ya, jangan kau meluruskan dia karena dia berkhidmat untuk agama. Maka dijawab oleh para ulama, khidmahnya dia kepada agama ini, maka nggak usah khawatir, Allah yang akan memberi pahala kepada dia. Nggak usah khawatir. Adapun tugas kita adalah mengingkari semua kemungkaran. Dari siapapun kemungkaran itu kita ingkari. Allah merintahkan kita di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengingkari semua kemungkaran tanpa melihat apakah yang kita ingkari ini punya kebaikan, punya jasa di dalam Islam, punya andil yang besar di dalam dakwah, enggak peduli. Yang penting kemungkaran harus diingkari. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya kisah tentang Khalid ibn Walid yang pernah diutus oleh Nabi SAW kepada Bani Jazimah. Ketika itu Khalid ibn Walid datang kepada mereka dan Khalid bertanya kepada mereka, apakah kalian sudah masuk Islam? Ya, kalau sudah masuk Islam nggak saya perangi. Tapi ternyata ketika ditanya seperti itu, mereka mengatakan sobakna, sobakna. Maksudnya apa sobakna di sini? Kami agamanya sobi'ah. Kami agamanya masih sobi'ah, bukan Islam. Maksudnya orang-orang tersebut mengatakan demikian karena dia nggak tahu kalau Islam itu aslamna, bukan sobakna. Hakikatnya mereka sudah masuk Islam. Namun karena mereka ini salah mengucapkannya menjadi sobakna, dikira sama Khalid mereka masih kafir, maka dibunuh sama Khalid. Langsung dibunuh hanya dengan mengucapkan sobakna, sobakna. Baik, Khalid ibn Walid, jasanya dalam peperangan Islam bagaimana? Luar biasa. Disebut dengan Saiful Islam, ya, pedangnya Islam. Ya, yang di tangan Khalid itulah kaum muslimin banyak memperoleh kemenangan. Namun ketika Khalid jatuh dalam kesalahan seperti ini, apakah Nabi diam? Diingkari sama Nabi SAW. Sampai-sampai Nabi berdoa, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sona'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari apa yang telah dilakukan Khalid. Sampai Nabi demikian, aku berlepas diri dari apa yang dilakukan sama Khalid itu. Diingkari sama Nabi SAW. Bukan terus kemudian, oh ya wis biarin wis, kan Khalid ini jasanya banyak. Ya, masa kesalahan satu gini saja kok sampai diperingatkan? Biar tidak. Kita diperintahkan untuk mengingkari berbagai macam kemungkaran. Tapi kemudian bantahan juga. Andai kata ada orang yang punya jasa yang besar di dalam Islam, di tangannya lah banyak kaum muslimin atau banyak orang-orang kafir yang masuk Islam jadi mu'alaf. Ya, besar nggak jasanya orang ini? Banyak, besar jasanya. Mengislamkan orang, katakanlah demikian. Ya, kan kadang kita dibantah seperti itu. Ya. Fulan ini apa sih jasanya buat Islam? Ngitung-ngitung jasa, netizen gitu. Ngitung-ngitung jasa. Fulan ini jasanya apa sih buat Islam? Yang dibantah ini, yang ditahdzir ini, jasanya besar.
Dia mengislamkan orang ini, berdakwah sampai ke pelosok-pelosok ini dan ini dan ini. Ente jasanya apa buat Islam? Bisanya cuma nyinyiri tok gitu. Ya. Ngitung-ngitung jasa. Taib. Seandainya fulan ini punya jasa yang luar biasa di dalam Islam, sangat besar jasanya di dalam Islam, kemudian dia jatuh dalam perzinahan, apakah tidak ditegakkan hukuman had gara-gara dia punya jasa yang besar? Kalau diterapkan hukuman syar'i misalnya di Saudi, diterapkan hukum syar'i bagi pelaku zina dirajam. Sahih? Taib. Ternyata orang yang berzina ini dia punya jasa yang besar di dalam Islam. Apakah batal hukuman hadnya? Nggak jadi dirajam? Atau tetap dirajam? Tetap dirajam. Jadi nggak ada ceritanya hakim di pengadilan Saudi itu ngelihat terdakwa, ini ustadz ini, iya, jasanya besar ini, saya kenal Islam dari dia ini, ya, anak saya diajarin agama sama dia ini, terbukti dia berzina. Apakah hakim mengatakan enggak, tidak ditegakkan had karena dia punya kebaikan-kebaikan yang banyak? Apa seperti itu konsepnya jamaah? Tidak, tetap dihukum had. Maka jangan menjadi orang-orang yang memiliki manhaj muwazanah. Ya, sesuatu itu harus ditimbang antara kebaikan dan keburukannya. Oh, ini kebaikannya banyak, keburukannya satu, masa kau melupakan kebaikannya yang banyak? Iya. Kalau keburukannya itu keburukan yang berat, nggak ada artinya kebaikan-kebaikannya ini. Ya, maksudnya nggak ada artinya di hadapan kita. Di hadapan Allah nggak usah khawatir. Kalau memang itu kebaikan, Allah akan tetap mencatatnya sebagai sebuah kebaikan di akhirat kelak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tetap kau akan melihat kebaikan itu. Tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengingkari semua kemungkaran dari siapapun dia. Lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengingkari orang-orang atau mengingkari Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Al-Istiqamah. Beliau mengingkari tokoh-tokoh Asy'ariyah dalam kitabnya Tadmuriyah dan juga kitab beliau Al-Hamawiyah. Semua yang diingkari sama beliau adalah orang-orang yang dianggap ulama di zamannya. Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Al-Juwaini, Al-Baqilani, ini semua adalah ulama-ulama yang punya jasa yang besar di dalam Islam. Namun tetap kalau itu kemungkaran diingkari. Ya, diingkari sama beliau. Nggak ada istilahnya, oh dia ini ulama punya jasa yang besar di dalam Islam, enggak. Justru ya ikhwan, al-khata' idza jaa min 'indi da'iyah asyaddu min al-khata'i alladzi jaa min 'indi ghairihim. Kesalahan, kekeliruan kalau itu berasal dari seorang ustadz, seorang dai, itu lebih besar dampaknya daripada kesalahan yang dilakukan oleh orang yang bukan ustadz. Karena ada orang yang mengatakan, kau itu masih banyak orang-orang yang mabuk, yang main judi, yang minum khamr, yang berzina. Kenapa bukan itu yang kau bantah? Kenapa bukan itu yang kau luruskan? Kenapa kau meluruskan orang-orang yang ustadz, seorang ulama, seorang ahli ilmu yang berbicara kebaikan di depan umum? Padahal banyak ahli maksiat kau diam terhadap mereka. Maka jawaban kita ini, kesalahan, kekeliruan, penyimpangan, kalau itu datang dari seorang ustadz, lebih dahsyat dampaknya daripada kalau kesalahan itu datang dari orang yang bukan ustadz. Sahih jamaah. Berapa banyak kita mendengar orang-orang melakukan kemungkaran dengan alasan ustadz fulan melakukan kok. Berapa banyak orang-orang yang ngerokok misalnya, ya kan? Orang-orang yang ngerokok, ketika diperingatkan, wahai fulan, ittaqillah, ya, inna dukhan haram, bertakwalah kepada Allah, sungguh rokok itu haram. Cari sopo, ustadz fulan rokokan kok. Tuh, mereka menjadikan sosok ustadz sebagai apa? Barometer dalam beragama. Beda kalau misalnya orang biasa yang bukan ustadz yang melakukan kesalahan, kira-kira diikuti nggak kesalahannya? Tidak, nggak akan diikuti kesalahannya. Ya, makanya kenapa kok seringnya para ustadz ahli ilmi yang dijadikan incaran untuk ditahdzir? Kenapa bukan orang-orang awam? Karena kesalahan mereka dinisbatkan kepada agama. Iya kan? Kan mereka menisbatkan diri kepada agama, sehingga kesalahan-kesalahan mereka, penyimpangan-penyimpangan mereka, orang-orang awam akan melihat bahwa itu bagian dari din, bagian dari agama.
dan kehormatan agama lebih layak untuk dipertahankan daripada kehormatan fulan yang sedang kita tahdzir. Ya, ada orang-orang gitu, Ustaz, kau nggak kesian tak sama fulan yang kau tahdzir ini? Ya, kan kesian dia, harga dirinya jatuh. Ya kan, kehormatannya hancur. Ya, banyak yang unsubscribe ya. Gara-gara tahdiranmu kepada fulan, apa kau nggak kesian sama dia? Ya, bukankah harusnya kau menjaga kehormatan seorang muslim? Maka saya jawab, kehormatan agama lebih layak untuk saya jaga daripada kehormatan dia. Ya, karena kehormatan agama atau kehormatan dia itu tidak lebih layak untuk dijaga. Berbicara tentang agama, mengatakan penyimpangan-penyimpangan, bukankah itu merusak kehormatan agama? Kenapa bukan kehormatan agama yang lebih kau pertahankan daripada kehormatan fulan? Ya, ini pemikirannya orang-orang awam. Kemudian ya ikhwan, tadi mereka mengatakan, kenapa kau membantah fulan? Bukankah fulan banyak kebaikannya? Tadi manhaj muazanah. Bukankah fulan banyak kebaikannya? Maka dijawab oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Syifa'ul Alil, bahwasanya innallaha khalaqal khalqa ma khalaqallahu al-khalqa illa wa kana khairuhu aktsar min syarrihi. Kata beliau, tidaklah Allah menciptakan makhluk kecuali pasti kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Semua punya kebaikan. Coba sebutkan satu saja. Ada makhluk yang murni elek kabeh. Kau nak kebaikannya sama sekali. Sebutkan satu. Kalau ada tak kasih hadiah, antum mau apa tak turuti sama anak. Sebutkan satu makhluk yang penuh dengan keburukan. Tidak ada satupun kebaikan dalam dirinya. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, inna li iblis hasanat. Iblis juga punya kebaikan. Bayangkan, iblis antum pikir elek kabeh, iblis punya kebaikan. Apa kebaikannya iblis? Tapi ini kita kasih tahu kepada iblis, jangan GR nanti. Ya, pikirnya GR nanti. Apa kebaikannya iblis? Iblis bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bersumpah dengan selain Allah. Iblis ketika dikeluarkan dari surga mengatakan apa? Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Demi keagunganmu ya Allah, aku akan menyesatkan hamba-hambamu dari jalan yang lurus. Iblis takut kepada Allah. Dalam surah Al-Hasyr Allah mengatakan, qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku berlepas diri darimu karena aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Namun ketika iblis punya kebaikan seperti ini, jika dibandingkan dengan kesalahan iblis, maka kesalahannya lebih berat daripada kebaikannya. Demikian juga katakan seorang dai punya jasa kebaikan yang banyak di dalam Islam, namun mengucapkan ucapan-ucapan yang sesat, ucapan-ucapan yang menyimpang, maka layak untuk dia ditahdzir atau layak untuk dia diperingatkan dari kesesatannya, tanpa kita melihat kepada kebaikan-kebaikannya. Karena tujuannya adalah litanfirin nas, untuk membuat manusia lari dari orang-orang seperti ini. Itu tujuannya. Makanya kenapa kok kita dituduh menggunakan lakop-lakop yang jelek katanya. Kenapa kok panggil dia Ustagram? Ya, kenapa kok juluki dia dengan Ustagram? Ya, tadi bangkai itu bukan ejekan. Kalau mereka mengatakan ejekan, bukan. Itu apa tadi? Inisial. Ya, ridho nggak ridho itu inisial. Kalaupun dianggap ejekan, terserah kalian. Baik, kalaupun itu dianggap ejekan, maka itu yang berjalan di antara para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang Husain Al-Karabisi. Ya, Husain Al-Karabisi seorang ahlul kalam, tokoh ahlul kalam di zamannya. Ketika ditanya bagaimana pendapatmu tentang dia, Imam Ahmad cuma mengatakan satu kalimat, huwa mubtadi', dia ahlil bid'ah. Kemudian dikatakan kepada Imam Ahmad, walakinnahu qala kadza wa kadza, tapi dia itu punya kebaikan begini, dia pernah begini, dia pernah begini. Imam Ahmad marah seraya mengatakan, hatakallahul khabith, semoga Allah menyingkap keburukan-keburukannya al-khabith itu. Apa artinya al-khabith? Apa artinya al-khabith? Yang menjijikkan itu. Dengan lakop-lakop yang jelek, gak ada masalah.
Ini yang berjalan di tengah para ulama, mensifati orang-orang yang batil, ya, orang-orang yang menyesatkan kaum muslimin disifati dengan sifat-sifat yang buruk. Karena memang tujuannya adalah untuk membuat manusia lari dari kesesatan-kesesatannya. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada sebagian orang yang mengatakan, Ustadz, kenapa enggak japri dulu? Kok langsung ditahdzir? Ada enggak gitu? Ya, kenapa enggak japri dulu langsung ditahdzir? Ya. Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, annama dzakara ba'duhum annahu min annahu la budda min nusil mukhti qabla al-inkari alaniyah hadhihi bid'atun munkaratun. Kata beliau, adapun yang disebutkan oleh sebagian orang bahwasanya wajib japri dulu, wajib menasehati secara sembunyi-sembunyi dulu sebelum ditahdzir secara terang-terangan, ini adalah bid'ah yang mungkar, kata beliau. Enggak ada kewajiban seperti itu. Al khata' idza kana alaniyah la budda an yunkar alaniyah. Kaidahnya adalah kekeliruan, kesalahan, kesesatan apabila dilakukan secara terang-terangan dan itu disebarkan sama dia, maka membantahnya juga harus apa? Terang-terangan. Harus terang-terangan. Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bi lisani, fa illam yastati' fa bi qalbi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegah dengan tangannya. Kalau enggak bisa, dengan lisannya. Kalau enggak bisa, dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Imam Muslim juga meriwayatkan, Nabi SAW mendengar seorang khatib. Di antara khatib-khatib yang ditunjuk oleh Nabi, karena Nabi punya khatib di masing-masing kaum itu. Seorang khatib pernah mengatakan, kata seorang khatib kepada para jamaahnya, khatib tersebut mengatakan, man yattaqillaha wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sihima faqad ghawa. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sihima faqad ghawa. Kata khatib ini, dia mengatakan, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Tapi barang siapa yang mendurhakai mereka berdua, maka dia akan tersesat. Siapa yang dimaksud mereka berdua ini? Allah dan Rasulnya. Nabi ketika mendengar itu, langsung di hadapan khatib itu Nabi mengatakan, bi'sal khatibu ant. Sejelek-jeleknya khatib adalah kau ini. Langsung di hadapannya Nabi mengatakan, sejelek-jeleknya khatib adalah engkau ini. Qul man ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa. Kenapa kau enggak mengatakan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya? Jangan mengatakan man ya'sihima, barang siapa yang mendurhakai mereka berdua. Jangan. Yakni jangan dijadikan satu domir antara aku dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kedengeran sama orang-orang baper-baper tadi, cek keras sih Nabi. Urusan domir, urusan kata ganti saja, dowo, sampai diperingatkan seperti itu kerasnya. Bi'sal khatibu anta. Sejelek-jeleknya khatib adalah engkau. Kan cuma masalah ringan, masalah sepele bagi orang awam. Namun bagi orang yang tahu, ini masalah ringan atau besar? Besar. Menyetarakan Allah dengan Rasulnya dalam satu dhamir itu masalah besar. Namun orang awam nggak ngelihat di situnya. Nek salah ngomong aja lu. Salah ngomong aja kok sampai ditahdzir segitunya. Itu kacamata orang awam. Ya, yang menimbang segala sesuatu dengan apa? Hawa nafsu, dengan perasaan. Tidak menimbang dengan timbangan-timbangan yang syar'i. Ya. Bahkan disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, para ulama ketika mentahdzir tokoh-tokoh kesesatan, mereka pernah japri dulu. Tapi apa? Tidak ada tanggapannya, tetap di atas kesesatannya. Ini kalau kita mau nurut sama mereka. Seperti misalnya disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, Syekh Rabi' Al-Madkhali bin Hadi Al-Madkhali ketika membuat buku bantahan kepada dai Harokah, yaitu Salman Al-Audah. Sebelum mempublish buku tersebut, dikirim kepada Salman Al-Audah. Belum disebarkan bukunya ini, dikirimkan dulu kepada Salman Al-Audah. Dengan harapan semoga dibaca bukunya dan dia rujuk dari kekeliruannya.
Tahu antum berapa lama buku ini ditunggu sama Syekh Rabi? 1 tahun. Ditunggu sama Syekh Rabi. Bagaimana kelanjutan dari Salman Al-Auda ini? Ternyata tetap Salman Al-Auda dalam kesesatan dan penyimpangannya. Nggak direken itu bukunya. Demikian juga kepada Safar Al-Hawali, salah satu tokoh Harokah juga. Dikirimkan buku kepadanya. Tetap nggak dibaca, tetap dalam kesesatannya. Dan banyak tokoh-tokoh lain yang disebutkan oleh beliau. Maka kalau orang yang sedang kita bahas ini, Ruwaibidah, Ustagram ini, yang dengan inisial bangke ini, sampai kepada anak kabar dari beberapa ikhwan, bahkan beberapa ustadz yang anak kenal di Jakarta sana, fulan ini sudah sering diperingatkan secara jabri. Dan sudah sering dibantah secara jabri. Namun apa yang terjadi? Tetap fulan ini dalam penyimpangan-penyimpangannya. Kenapa? Karena wurir, dia tertipu dengan pujian-pujian manusia kepada dia. Netizen-netizen mentokohkan dia. Oh, ayo terus bikin konten. Kami butuh orang-orang sepertimu. Kami butuh konten-konten kreator seperti. Tertipu dengan orang-orang awam seperti ini. Sehingga tidak menghiraukan nasihat-nasihat dari orang-orang yang berilmu yang masih sayang kepada dia. Ya, maka nggak ada, harus kewajiban jabri dulu sebelum dibantah terang-terangan. Ini bid'ah di dalam agama. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sedikit lagi di muqaddimah cek suwe ini. Sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? Kita ringkas saja. Sebagian orang mengatakan, Ustadz, orang-orang seperti antum ini terus senantiasa membantah orang. Kemarin fulan antum bantah, besok atau sekarang fulan antum bantah, besok fulan antum bantah. Tidak ada manusia yang tersisa kecuali antum bantah semuanya. Ada omongan-omongan seperti itu. Maka kita jawab, ini kedustaan. Dari mana kau mengatakan bahwa kita membantah semua orang? Tapi kita iakan dengan syarat, iya, kita membantah semua orang yang menyimpang. Kalau ini benar. Ya. Tapi kalau orang-orang yang tidak menyimpang, ngapain kita bantah? Orang-orang yang di atas sunnah, orang-orang yang di atas pemahaman yang benar, ngapain kita bantah? Yang kita bantah hanya orang-orang yang menyimpang saja. Dan itu bukan kesalahan ana. Ana cuman menyingkap kesalahan, ana cuman menyingkap kesesatan dia, dan ana peringatkan manusia agar tidak tersesat seperti dia. Yang menjadikan dia sesat bukan ana. Kok ana yang dituduh menyesatkan? Bukan. Ana cuman bongkar. Ya kan? Kesesatannya wis ono, sudah ada. Saya cuman bongkar saja. Ibarat seperti gini jamaah. Ada suatu tempat, ya katakan seperti masjid ini, dihadiri oleh 100 orang. Kemudian datang dokter, ya tim medis datang melakukan medical check up kepada masing-masing orang yang ada di masjid tersebut. Orang pertama di check up, orang kedua di check up sampai selesai semua yang ada di masjid ini di check up. Kemudian dokter menyampaikan hasilnya, antum yang hadir di masjid semuanya sakit. Disimpulkan gitu sama dokternya, antum yang hadir di masjid ini semuanya sakit. Nah kemudian datang orang yang tadi baper pakai perasaan, ngamuk sama dokternya. Wahai dokter, ittaqillah, kau membuat manusia sakit. Duh, bingung dokternya. Duh, sing gawe loro sapa? Yang bikin dia sakit siapa? Dia sendiri. Dokter tugasnya cuma apa? Menyingkap kau ini ada penyakitnya, bidalil wal burhan, dengan bukti. Dengan bukti kau itu sakit kolesterol, kau itu sakit diabetes, kau sakit ini, sakit ini. Ono buktinya gak? Ada buktinya, ada penelitiannya. Ya, bukan dokter yang menyebabkan dia sakit. Contoh kedua misalnya juga. Ada tempat hiburan malam, tempat maksiat. Digerebek sama aparat polisi. Ya, digerebek sama aparat polisi. Kemudian semua pengunjungnya dites urin. Selesai dites urin, kemudian dikumpulkan sama polisinya. Mengumumkan polisinya, kalian semua yang ada di tempat hiburan ini, ya kata polisinya, antum semua, nggak mungkin polisi bilang antum gitu. Kalian semua yang ada di tempat ini,
positif narkoba. Ya, divonis sama polisi, kalian semua positif narkoba. Kemudian datang Baperiun tadi, orang-orang baper mengatakan, wahai Pak Polisi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kau menjadikan kita ini positif narkoba semua. Loh, kata polisi, sing salah siapa loh? Polisi tugasnya cuma apa? Menyingkap. Kau positif narkoba, gak ketok, gak kelihatan. Nah, disingkap sama polisinya. Ketok bang saiki. Dengan bukti. Maka demikian juga tugas para ulama, tugas para ustadz. Ketika membongkar kesesatan seseorang, awalnya kesesatan orang ini kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Maka disingkap sama para ulama, ketok wong-wong ini. Supaya kelihatan orang-orang ini. Ya, maka begitu besar jasa para ulama tersebut. Baik. Sekarang kita langsung masuk pada pembahasan inti dari apa yang kita sampaikan. Baik, Fulan yang tadi kita sebut Ustagram dengan inisial Bangke. Baik, dia ini sering membicarakan perkara-perkara yang besar di media sosial, berdakwah di media sosial. Tidak memiliki kapasitas keilmuan, namun lancang berbicara di media sosial. Alasannya, dakwah itu bukan cuma tugasnya ustadz. Semua orang itu berdakwah. Mengutip misalnya hadis Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Ya, maka dakwah itu nggak harus seorang ustadz. Siapapun bisa berdakwah, katanya. Nah, maka di sini ana cukup menjawab dengan apa yang pernah ditanyakan oleh Al-Ustadz Al-Fadil Abdul Hakim bin Abdad hafizahullah ta'ala. Beliau juga pernah ditanya dengan pertanyaan seperti ini. Apakah termasuk ruwaibidah ketika kita berdakwah di sosmed, FB, WhatsApp dan lain-lain, sementara disiplin ilmu dia tidak memiliki? Dia ruwaibidah antum. Dakwah harus dari orang berilmu. Da'i ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ada basiratin ada wa man ittaba'ani. Katakan, ini jalanku, jadi jalanku yang lurus. Aku ajak manusia ke jalan Allah. Ini dakwah, ad-da'wah ila Allah ala basiratin, atas dasar ilmu. Kalau tidak berilmu, maka mudaratnya lebih besar bagi diri antum dan masyarakat. Kadang-kadang antum seperti lampu ini, pelita, menerangi yang lain tetapi membakar diri antum. Dan antum sendiri tahu bahwa antum tahu orang menyaksikan dirinya bahwa dia tidak berilmu. Setiap orang tahu diri, atau katakanlah zalimnya. Kecuali kejahilan yang melampaui batas, hatta dirinya dia tidak tahu. Dia tidak boleh, harus berilmu. Apa yang antum mau bicarakan? Ini dakwah loh. Berbahaya. Mengatasnamakan Allah dan Rasulnya, mengatasnamakan agama Allah, mengatasnamakan agama Rasul. Karena itu tadi di awal saya katakan, menyibukkan diri dengan ilmu. Kaum muslimin harus berilmu. Tapi tidak berarti bahwa antum tidak boleh mengajak orang fadhol ngaji sunnah, atau orang yang tidak sholat antum ajak dia untuk sholat. Dan orang yang tidak mengeluarkan zakat untuk dia kaya dan dia tidak mau. Orang yang maksiat juga demikian. Tapi antum menampilkan diri sebagai dai dan berbicara tentang masalah-masalah agama yang antum tidak tahu, ini adalah kebodohan. Baik. Apa yang disampaikan oleh beliau,
kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan dalam kitabnya Al-Ajwibatul Mufidah an As'ilatil Manahij Al-Jadidah. Beliau pernah ditanya, apakah dakwah hanya tugas para ulama saja atau tugas semua orang? Maka dijawab oleh beliau bahwa tugas atau berdakwah hanyalah tugas para ulama saja. Namun bukan berarti orang-orang awam tidak boleh berdakwah. Boleh berdakwah namun sesuai dengan kapasitasnya. Contoh misalnya apa? Ketika ada seorang dokter misalnya. Dokter boleh nggak berdakwah? Ya, kapasitasnya sebagai seorang dokter. Ketika ada pasien, maka dokter itu mengatakan kepada pasiennya, mintalah kesembuhan kepada Allah, teruslah berdoa kepada Allah, jangan lepas sholat, terus minta kepada Allah begini, begini, dan begini. Itu dakwah, tapi hanya dilakukan sesuai dengan kapasitasnya. Bukan terus kemudian seorang dokter beli Sahih Bukhari, langsung datang ke masjid, buka Sahih Bukhari, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, tampil kemudian menjadi seorang dai. Tidak. Seorang ayah berdakwah kepada keluarganya wajib. Ya. Antum berdakwah kepada teman antum wajib, namun bukan dengan cara menampilkan diri sendiri. Ya, berlagak seperti seorang ustadz yang nanti akibatnya apa? Dia akan menjadi mufti lama kelamaan. Ya, dan terjadi seperti orang ini. Ya, seperti Ustagram ini, awalnya dia hanya menyampaikan nasihat-nasihat. Karena dia menampilkan dirinya, followersnya menganggap dia seorang ustadz. Apa yang terjadi? Diundang ngisi kajian, bahas kitab Al-Kabair, pakai buku terjemahan. Ya, diundang ngisi kajian, yang bahas kemudian kitab tafsir sholat, pakai buku terjemahan juga. Dan kemudian ditanya tentang masalah-masalah yang besar. Bagaimana sikap antum, bagaimana pendapat antum tentang masalah ini. Tentang apa kemarin yang dibahas? Pemerintah merubah logo halal, ya, kemudian pemerintah membolehkan atau pengadilan negeri membolehkan pernikahan beda agama. Itu ditanya, dia menjadi mufti kemudian berfatwa kepada manusia. Nah, ini benar seperti kata Ustadz Abdul Hakim Abdad tadi, bahwa orang-orang seperti ini ruwaibidah, berdakwah tanpa memiliki dasar ilmu. Kesusu tampil. Dan perlu diperhatikan jamaah, dan ini juga materi pembahasan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, antum perlu bedakan antara alim, orang yang berilmu. Kemudian yang kedua, abid, orang yang ahli ibadah. Kemudian yang ketiga, qari, orang yang ahli baca Quran. Yang keempat, ad-da'i, orang yang berdakwah mubaligh. Ini harus dibedakan, jangan disamaratakan. Seorang alim adalah orang yang memiliki kapasitas ilmu agama. Dia memiliki perangkat-perangkat dalam memahami agama ini. Sehingga orang alim boleh dimintai untuk fatwa. Orang alim boleh untuk berijtihad. Sedangkan yang kedua, da'i, seorang mubaligh. Tugasnya seorang da'i hanya menukil ucapan orang alim. Makanya apa yang kita sampaikan dan apa yang disampaikan sama ustadz-ustadz ini hanya sekedar menukil apa? Menukil ucapan para ulama. Kita nukil ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, ucapan Ustadz Abdul Hakim Abdad, kita nukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan kita bawakan kitab-kitabnya. Bukan berpendapat dengan pendapat dirinya. Yang terjadi sama Ustagram ini, bangke ini, dia berpendapat dengan pendapat dirinya. Ini yang jadi muskilah, ini yang jadi masalah. Bukan kapasitas dia. Makanya saya katakan, kalau kau memang berdakwah, cukup nukil ucapan orang-orang yang berilmu. Entah kau memotong video-video kajian yang memang potongannya tadi tidak merubah maknanya, kau potong, atau kau bikin poster-poster, kemudian kau nukilkan sumbernya di mana, tanpa perlu kau harus menampilkan dirimu sendiri. Tampil di depan umum. Ini kau ini memang niat dakwah apa memang niat show? Niat untuk menampilkan diri. Ini ya kekeliruan yang pertama dari Ustagram ini. Tampil tanpa memiliki kapasitas ilmu. Kemudian kekeliruan yang berikutnya, ini kita ambil yang parah-parah saja ya.
Ini yang pernah kita sampaikan, dia menyamakan antara dukun, pengobatan dukun dengan pengobatan dokter. Antum perhatikan ucapannya dan antum akan paham sisi penyamaannya. Teman-teman ingat nggak? Dulu ada namanya batu ponari, sampai dipesatin ponari sweat lah segala macam, ya. Katanya kalau air gelas kita dicelupin batu ponari, semua penyakit bisa sembuh. Dan orang percaya. Kok bisa sih? Karena memang faktanya sembuh. Kok bisa sembuh Bang Kevin? Izin Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman semua. Nah, bagi orang yang beriman, dia akan sadar kesembuhan itu milik Allah dan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang-orang yang imannya lemah, dia akan bersadar pada si ponari. Dia menganggap ponari yang nyembuhin. Enggak. Selayaknya dokter yang pakai ilmu ilmiah, ponari kan celup-celup doang tuh. Pada akhirnya ponari kecapean, sakit, masuk rumah sakit gitu. Perhatikan ucapannya, selayaknya apa? Dia hanya mengkritisi yang syirik itu adalah kalau dia meyakini dukun yang menyembuhkan. Ya enggak? Antum nangkap ucapannya gitu tadi enggak? Adapun kalau dia tetap meyakini Allah yang menyembuhkan, berarti selayaknya dokter. Di sini kekeliruannya. Perlu antum ketahui ma'asyiral muslimin, seorang ketika dia pergi ke dukun, meskipun dia meyakini Allah yang menyembuhkan, tetap dihukumi apa? Syirik. Apalagi kalau dia meyakini dukun yang menyembuhkan, syirik akbar. Kalau dia meyakini enggak Allah yang menyembuhkan, tapi dukun ini hanya sebatas sebab, maka apakah enggak syirik? Tetap syirik, meskipun syirik asghar. Beda sama dokter. Kenapa dokter enggak dikatakan syirik? Karena dokter itu ada kaitan sebab dan akibat. Antara apa yang dipraktekkan sama dokter dari pengobatan-pengobatannya itu memenuhi kriteria hukum sebab akibat, maka boleh, tidak dikatakan syirik. Adapun prakteknya dukun itu tidak memenuhi sebab akibat, dia ngarang-ngarang sebab sendiri. Ya kan, batu itu bisa menyembuhkan penyakit. Nyambung nggak sebab akibatnya? Nggak nyambung. Dia berarti yang ngarang-ngarang sebab akibat dewi, dan nggak boleh orang bikin sebab akibat sendiri. Karena itu kekhususan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menjadikan sebab dan akibat, hukum sebab dan akibat itu Allah yang menjadikannya. Selain Allah nggak boleh ngarang-ngarang hukum sebab akibat sendiri. Berarti kau menyaingi Allah dalam masalah ini. Nah, karena Allah yang bikin hukum sebab akibat, maka Allah yang bisa merubah-rubah seenaknya sendiri hukum sebab akibat ini. Api, apabila orang dimasukkan ke dalam kobaran api, berarti mengakibatkan apa harusnya? Kosong, terbakar orangnya. Namun dibalik sama Allah, apinya justru bikin orangnya apa? Dingin, sejuk. Bagi siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Allah yang bikin hukum sebab akibat. Maka ini kekeliruan, ya, menyebutkan bahwa dukun berobat ke dukun selayaknya dokter. Cuman bedanya dokter itu dengan pengobatan ilmiah, kalau dukun dengan nyelup-nyelupin batunya itu tadi. Beda. Ya, beda. Berobat ke dukun meskipun kesembuhan dari Allah, tetap itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kayaknya ini yang terakhir aja. Yaitu menganggap bahwasanya bid'ah itu hanya terjadi pada ritual, tidak terjadi pada sarana. Ini kesesatan, kekeliruan. Jadi dia sedang bikin video, orang ini nampilin salah satu komen. Ya, ini komennya sering netizen komen seperti itu. Ini bid'ah, itu bid'ah. Berarti mikrofon bid'ah, pesawat bid'ah, mobil bid'ah. Dia lagi ngomentarin itu. Ya, lagi ngomentarin itu. Nah, apa jawabannya? Ini langsung menjawab. Nggak nunggu ucapan para ulama atau ngelihat bagaimana para ulama berfatwa tentang hal ini. Langsung dijawab. Pertanyaan kayak gini mungkin udah nggak ada di benak kita. Tapi bukan berarti karena nggak ada di benak kita lantas orang awam mempertanyakan. Orang awam pertanyakan, dan begini cara jawabnya. Yang dilarang itu bid'ah dalam masalah ritual beragama.
Masalah sarana beragama, mau kajian naik motor, mau pergi haji naik pesawat, itu nggak apa-apa, itu sarana. Apalagi masalah duniawi, komputer, handphone, Instagram. Baik, yang kayak saya garis bawahi, dia mengatakan bahwasanya yang dikatakan bid'ah itu dalam masalah apa saja? Ritual. Adapun sarana itu tidak dihukumi bid'ah katanya. Ini keliru. Karena kata para ulama, al bid'atu kama takunu fil ghayat takunu fil wasail. Bid'ah itu bukan hanya terjadi pada ritual, tapi juga terjadi pada sarana juga. Itu bisa dihukumi bid'ah. Contoh apa? Dalil yang memperkuat hal ini apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ketika Abdullah bin Mas'ud mendapati ada sekelompok orang di masjid berzikir secara berjamaah dengan menggunakan apa? Batu-batu kerikil. Kabbiru mi'ah, bertakbir 100 kali, takbir. Sabbihu mi'ah, bertasbih 100 kali. Subhanallah, subhanallah. Dengan menggunakan batu itu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Waihakum ya ummat Muhammad. Celaka kalian wahai umat Muhammad. Ma asra'a halakatakum. Alangkah cepatnya kalian binasa. Haula'i sahabatu nabiyikum mutawafirun. Para sahabat-sahabat Nabi kalian masih ada di tengah-tengah kalian. Wa hadhihi aniyatuhu lam tuksar. Bejana-bejana Nabi masih belum rusak. Wa thiyabuhu lam yabla. Baju Nabi juga masih belum usang. Am a'innakum ala millatin hiya khairun. Hiya ahda min millati Muhammad au muftatihu babi dhalalah. Apakah kalian merasa apa yang kalian lakukan ini lebih baik daripada apa yang diajarkan Nabi SAW? Atau yang kedua, kalian memang sengaja membuka pintu-pintu kesesatan. Yang diingkari sama Abdullah bin Mas'ud apanya ini? Sarana, bukan zikirnya. Baik. Kemudian kita tanya, Ustaz, kalau gitu apa kaidahnya sarana yang dihukumi bid'ah dan sarana yang tidak dihukumi bid'ah? Apa rumusnya? Menghukumi sarana bid'ah atau menghukumi sarana tidak bid'ah? 6. Dan kedua, tidak ada penghalang atau disebut dengan sunnah tarkiyah, yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, padahal Nabi punya motivasi dan tidak ada yang menghalanginya, tapi ternyata ditinggalkan sama Nabi, maka berarti apabila dikerjakan sama orang setelahnya, hukumnya apa? Bid'ah. Contoh, berdakwah dengan musik, bikin grup band religi. Itu sarana atau tujuan? Bandnya itu sarana, tujuannya dakwah. Ya, tujuannya dakwah itu. Bandnya itu, musiknya itu sarananya. Apakah boleh kalau ngikuti pola pikirnya dia? Yang bid'ah itu yang apa? Yang ritual. Sarana nggak bid'ah, berarti boleh dong dakwah pakai musik. Itu kan kalau ngikuti dia kan. Nah, ini kesesatan, membuka pintu-pintu kesesatan karena berkata tanpa ilmu. Kenapa dakwah lewat musik kok dikatakan bid'ah? Karena yang pertama tadi Nabi SAW punya motivasi juga. Dakwah lewat musik itu motivasinya apa sih? Supaya manusia menerima dakwah. Yang ahli maksiat jadi bertobat dengar musik itu. Yang nggak sholat jadi sholat, yang nggak pernah baca Quran jadi baca Quran, ya, yang nggak beriman jadi beriman, yang kafir jadi muslim. Itu kan motivasinya mereka yang bikin grup, yang bikin lagu-lagu religi itu kan, ya nggak? Ya. Nabi punya nggak motivasi kayak gitu? Nabi pengen nggak manusia dapat hidayah? Lebih pengen daripada mereka. Sampai belani Nabi ke Taif untuk berdakwah di Balangi Watu. Nabi lebih pingin manusia mendapatkan hidayah daripada pemain-pemain band religi itu. Taib, motivasinya ada. Ada yang menghalangi Nabi. Jangan bilang musik gak ada. Ada musik di zaman itu. Cuman ya jangan ditanya gitar, drum, bass, gak ada itu. Tapi minimal musik ada. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan ketika di rumah Nabi ada yang bermain musik, Abu Bakar menyebut dengan apa? Mizmarus syayatin. Seruling-seruling setan. Ada musik di zaman Nabi. Taib. Nabi punya keinginan. Terus barangnya ono. Kenapa nggak dikerjakan sama Nabi SAW? Berarti memang itu
Haram. Makanya ditinggalkan sama Nabi. Nah, sekarang mikrofon, ya, mic dakwah pakai ini kamera, ada lampunya, apalagi masjidnya megah seperti gini. Tapi Nabi punya motivasi nggak? Suaranya itu biar lantang. Nabi pengen nggak suaranya lantang? Pengen. Sampai-sampai Nabi kalau khutbah itu, sebagaimana riwayat Jabir bin Abdullah dalam Sahih Muslim, kata Jabir bin Abdullah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat ainah. Nabi itu kalau berkhutbah matanya sampai merah. Wa ala sautuhu, suaranya meninggi. Washtadda ghadabuhu, dan murkanya, marahnya itu meningkat. Ka'annahu mundhiru jaish. Dia seperti seorang komandan yang sedang memperingatkan pasukan-pasukannya, memperingatkan prajurit-prajuritnya. Seorang komandan ketika memperingatkan prajuritnya dengan suara apa? Dengan suara keras. Oh, Pak, iya, Pak Gatot pengalaman. Dengan suara lantang. Maka Nabi butuh nggak untuk keras suaranya? Butuh, motivasinya ada. Terus yang menghalangi Nabi pakai mikrofon apa? Gak ono barangnya. Barangnya nggak ada. Maka kalau dilakukan sama kita di zaman sekarang, bid'ah nggak? Tidak. Maka pahami, sarana juga bisa dihukumi bid'ah. Bukan cuman tujuan, tapi sarana juga bisa dihukumi bid'ah. Tapi kata dia ini cuman tujuan saja. Bid'ah itu cuman ritual saja. Ya, ini kekeliruan. Maka sebagai penutup, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa berputar di atas al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Setelah apa yang kita sampaikan ini, maka kalau Anda mencintai karena Allah dan benci karena Allah, maka sekarang Anda diuji sama Allah. Apabila kau mencintai Instagram ini karena Allah, benar tulus karena Allah, kemudian nampak bagi si Instagram ini kesesatan-kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan yang ada padanya, dan kau sudah tahu penyimpangan tersebut, namun kau tetap cinta kepada dia, maka berarti kau bukan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kau beralih cinta kepada Allah, cinta kepada dia, setelah tahu kesesatannya, berubah menjadi al-bughdhu fillah. Kau benci kepadanya karena Allah, maka di situ berarti kau menerapkan konsep al-wala wal bara. Cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gak cuma berlaku bagi orang ini, berlaku bagi siapapun. Antum ngefans sama seorang ustadz, nggak apa-apa. Tapi kapan ustadz tersebut mulai nampak kesesatannya dan antum tahu itu sebuah kesesatan, namun kalau antum tetap cinta kepada dia, berarti antum bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka diuji sama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, hadza wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akhiri majelis ini dengan kafaratul majelis dan nggak ada tanya jawab ya. Kan cuman gini tok kan. Baik, kita akhiri majelis kita, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita di atas sunnah. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.